sejak pandemi hingga saat ini sebetulnya masih menjadi tahun-tahun yang cukup challenging Iya, bagi sektor betul. konstruksi. Iya. Apa yang menjadi resep begitu ya dari DGIK ini tetap bisa survive dan pertumbuhannya juga cukup Oke. baik begitu di tahun ini? Jadi memang kami DGIK sekarang NKE ya, PT NKE konsisten sih dari sisi bisnis kita, tidak hanya building tapi juga infrastruktur. Nah, yang menunjang cukup signifikan kemarin di tahun 2024 sehingga kinerja kita cukup signifikan naiknya adalah adanya proyek tol di Cepek Selatan. Kami terlibat di sana dengan nilai hampir 800 sehingga kami punya ruang untuk mencapai target yang di luar sudah kita targetkan di tahun yang lalu gitu. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan lah di sana karena itu. Oke. Iya. Tapi mungkin bisa digambarkan secara portofolio begitu, portofolio bisnis sejauh ini pembagiannya seperti apa? Yang jelas kami memang lebih banyak mensasar proyek-proyek swasta ya dan BUMN. Di pemerintah kami mencoba untuk membatasi ya maksimal 30% dulu lah anunya gitu. Dari sisi gedung kami juga hampir 40% lah tahun kemarin, yang infrastrukturnya ada di 60% gitu ya, untuk di tahun 2024. Untuk 2025 sepertinya juga hampir sama, karena memang saat ini dari rencana kami yang 1,2 triliun di tahun 2025 ini revenue, kami sudah ada kontrak di tangan yang bisa diproduksi sebagai revenue sekitar 800. Itu hampir 80% dari infrastruktur memang. Oke. Ya, gitu. Infrastruktur apa saja begitu Pak? Tadi jalan tol masih ada sisa revenue di tahun ini. Kemudian juga ada penanganan kontrak penanganan limbah di PAR tadi. Itu nilai totalnya 1,7 tapi dalam waktu 3 tahun lah. Oke. Jadi setahunnya masih bisa dimakan ya sekitar 300 sampai 400 miliar. Baik. Tapi overall dari keseluruhan portofolio begitu ya, yang sumbangsihnya paling besar terhadap revenue atau pendapatan dari perusahaan dari sektor ataupun juga segmentasi apa? Di infrastruktur tadi, di jalan tol yang paling besar masih. Oke. Beberapa proyek infrastruktur yang di area tambang, seperti di beberapa tambang di Sulawesi, kami juga masih ada pekerjaan di sana juga sih. Oke, baik. Nah, di sini kita bisa melihat begitu ya bahwa tadi laba cukup besar kenaikannya dan bahkan total laba usaha naik 188% juga begitu, meskipun sebetulnya beban usaha meningkat begitu ya. Tapi bisa mungkin bisa dielaborasi lagi lebih jauh begitu dari laporan kinerja keuangan Anda, apa yang sebetulnya menarik yang menjadi faktor-faktor utama yang memboosting kinerja dan juga faktor-faktor utama yang memang masih akan ditingkatkan lagi ke depannya. Jadi memang kami sekarang lebih gencar ya untuk melakukan efisiensi dari sisi sumber daya yang ada. Kemudian juga kolaborasi dengan beberapa pihak yang mendukung upaya-upaya kami seperti dengan para vendor, para subkontraktor itu. Dan dalam memilih sasaran proyek juga kami sangat prudent memperhitungkan skala resiko, sehingga yang kami ambil memang yang benar-benar memberikan kontribusi yang signifikan di kita gitu. Jadi kami sangat memperhatikan dari sisi apa sih yang akan kita dapat di setiap proyek itu. Jadi tidak sekedar ingin besar tapi juga nggak memberikan apa-apa kan. Oke, baik. Jadi memang secara risk appetite-nya memang dinilai betul-betul. Ya, seperti gitu ya. Di jalan tol ini karena memang kami didukung oleh grup yang mempunyai sumber daya cukup lah untuk mendukung proyek jalan tol ini. Peralatan yang cukup, kami juga punya bisa produksi beton sendiri, bisa produksi aspal sendiri. Ini cukup memberikan kontribusi yang sangat-sangat signifikan di proyek infrastruktur kita gitu. Oke, baik Pak Joko, kita ketahui juga bahwa ini merupakan tahun yang cukup penuh dengan ketidakpastian ya, dari masa pandemi kemudian hingga saat ini begitu ya, dengan berbagai dinamika baik secara eksternal maupun juga internal begitu. Nah, seberapa jauh sebetulnya sentimen-sentimen yang ada ini mempengaruhi keputusan Anda begitu dalam mengambil decision untuk proyek-proyek yang ada? Kalau untuk proyek pemerintah sekali lagi memang dampak dari keputusan pemerintah cukup signifikan ya untuk pemerintah. Tapi karena kami tadi mengambil porsi yang kecil, itu tidak langsung terasa di rencana kita gitu.
Nah, sementara yang di private kami banyak ke arah memang untuk properti dan sebagainya memang terasa turun sekali lah. Office, apartemen itu sangat sulit untuk di Q1 kemarin kita mencari proyek-proyek seperti itu ya. Tapi berapa persen penurunannya? Apakah sudah ada angka begitu? di mana di Sektor private? private kalau sekarang masih kecil ya karena proses tender sedang berjalan ini. Dimulai Q1 tapi belum ada keputusan. Kemarin kami ikut di Putra, di Lipo itu udah. Nah, sekarang yang lagi gencar kan gedung-gedung data center nih. Nah, kami juga mulai masuk ke sana, ada kolaborasi dengan teman-teman dari asing juga. Tapi dalam proses tender beberapa kami ikutilah, ada 3 paket yang kami ikuti. Ya, memang masih belum ada keputusan, tetapi menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya konstruksi itu berhenti gitu. Oke. Ya, jadi masih ada peluang-peluang baru. Ada pilihan-pilihan yang ternyata masih bisa terutama data center itu sangat masif lah sekarang untuk dimasukin. Dan tadi di area-area tambang ini juga ternyata memerlukan dukungan untuk pelaksanaan infrastrukturnya gitu, pendukung ya, jadi seperti jalan, jembatannya gitu. Jadi kita ke arah sana sehingga masih ada ruang untuk bisa tumbuh tadi. Oke, baik. Tapi kalau yang konvensional kayak jalan-jalan pemerintah sih kami nggak masukkan memang. Mungkin strategi dari sisi pendanaan sendiri seperti apa? Kalau pendanaan sejauh ini secara fundamental kami masih sangat yakin ya, karena beberapa bank mendukung, dari grup kami juga sangat mendukung. Jadi rasanya sementara ini belum menjadi suatu yang sangat krusial untuk pendanaan. Dan kami juga dalam hal memilih proyek memang memperhitungkan salah satunya adalah bagaimana cash flow proyek ini saat berjalan nanti gitu. Ini jadi pertimbangan proyek ini mau diambil apa tidak gitu. Sehingga yang kita ambil yang kira-kira kalaupun harus ada minus cash flow masih dalam koridor yang bisa kita dukung lah gitu. Oke. Baik, mungkin poin-poin penting begitu dalam hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan dalam tadi ya, memanage cash flow, apalagi di tengah kondisi saat ini, uncertainty itu seperti apa begitu? Ada strategi khusus kah? Ya tadi mengenai pemilihan proyek kita harus prudent, memang benar-benar ada filter yang harus kita inilah di dalam SOP kita. Kemudian juga dari program efisiensi di setiap proses pekerjaan itu kita lakukan juga dengan digitalisasi, menambah otomasi dari proses produksi di lapangan gitu. Yang tadinya mungkin banyak dikerjakan oleh banyak manpower, beberapa sudah kita coba untuk dilakukan dengan peralatan ya, sehingga lebih efisien, lebih cepat dan kualitasnya lebih dijamin. Jadi proses cash flow yang kita harus perhatikan, kemudian efisiensi di lapangan, termasuk juga penugasan teman-teman yang memang kompetensinya harus pas di masing-masingnya. Itu sehingga siklus dari produksi ini benar-benar bisa kita ukur, kita perencanakan dengan presisi sehingga terkontrol dan yakin bahwa ini akan selesai dengan baik. Nah, dari sisi laba, sisi cash flow, sisi kualitas dan sisi waktunya. Gitu.